Perkenalkan, nama saya Yohana Esteria Barumente, NIM 119330062 dari kelompok 1 kelas RB. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pembuatan roti, yaitu roti yang saya buat adalah roti manis. Latar belakang dari praktikum kali ini yaitu kita tahu bahwa roti merupakan produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lain. Kemudian roti tersebut dipanggang. Roti mempunyai berbagai macam jenis, salah satunya yaitu roti manis. Roti manis merupakan roti yang memiliki ciri khas rasa manis, memiliki tekstur empuk dan diberi bermacam-macam isi dalam bentuk dan variasi. Tetapi pada praktikum ini saya tidak memberikan isi pada roti tersebut. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa mengetahui cara pembuatan roti dan menganalisa pengaruh konsentrasi penambahan roti terhadap karakteristik roti. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan roti manis yaitu tepung terigu yaitu sebanyak 500 gram, kemudian susu cair sebanyak 280 ml, kemudian gula sebanyak 120 gram, kemudian 2 butir kuning telur, kemudian susu bubuk 3 sendok makan, kemudian nanti ditambahin 2,5 sendok teh ragi instan, lalu margarin 50 gram, kemudian garam setengah sendok teh. Prosedur kerjanya yaitu kita masukkan tepung terigu 500 gram ke dalam wadah. Kemudian dimasukkan gula pasir tadi yang 120 gram. Lalu dimasukkan susu bubuk sebanyak 3 sendok makan. Satu, dua, tiga. Kemudian kita masukkan ragi sebanyak 2,5 sendok teh. 2,5 sendok teh. 1, 2, 3. Ya, 2,5. Lalu kita aduk merata sehingga sampai tercampur. Selanjutnya pada susu cair yang 280 ml tadi kita campur dengan kuning telur sebanyak 2 kuning telur. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tuangkan susu cair yang sudah dicampur telur tadi ke dalam tepung yang sudah dicampur tadi, lalu aduk-aduk terus sampai merata. Untuk memudahkan proses pencampuran agar cepat tercampur, kita menggunakan tangan. Setelah setengah kalis kita masukkan mentega
sebanyak 50 gram. Kemudian kita campur pada adonan, lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita campur. Pada awalnya adonan memang Kemudian adon adonan hingga kalis ya. Setelah adonan kalis, kita diamkan selama 1 jam dengan menutup adonan tersebut dengan kain. Kita tutup rapat, kemudian kita tunggu selama 1 jam. Selama kita menunggu adonan selama 1 jam atau sampai mengembang, kita membuat toppingnya dengan tepung terigu 40 gram, kemudian dicampur dengan 60 ml susu cair, lalu diaduk hingga merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan topping tersebut ke dalam plastik agar memudahkan kita untuk menghias rotinya nanti. Setelah 1 jam kita buka dan kita hasilkan adonan kue yang sudah mengembang. Pada adonan ini saya menggunakan ragi yang 2%. Ragi yang menggunakan 1% dan 1,5% itu sama pembuatannya dengan adonan kue ini yang ragi 2%. Setelah itu kita letakkan adonan kue tadi ke atas wadah yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian kita bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian. Selanjutnya buat adonan beberapa bagian, lalu kita bulatin. Sebelum kita membentuk adonan kue ini, kita tutup agar adonan kue ini tidak bentuk adonan agar berbentuk lonjong. Kita bentuk seperti ini. Setelah itu kita letakkan di atas loyang yang sudah dilapisi dengan margarin. Begitu juga seterusnya. Setelah semua adonan sudah terbentuk, kita tutup adonan tersebut selama setengah jam hingga semakin mengembang. Setelah dilakukan cara kerja yang sama dengan adonan kue yang sebelumnya, didapatkan hasil ragi 2%. Maksudnya hasil adonan dengan ragi 2%, ragi 1,5% dan ragi 1%. Kita ukur
lebarnya pada ragi 1% didapat 2,5 cm, lalu pada ragi 1,5% didapat ukurannya 3 cm, lalu pada ragi 2% didapat ukurannya 3,5 cm. Lalu kemudian kita ukur tinggi dari adonan tersebut. Pada ragi 1% didapat tinggi 1,5 cm, pada ragi 1,5% didapat tinggi 2 cm, kemudian pada ragi 2% didapat ukuran 2 cm. Nah, setelah kita ukur, kita masukkan ke dalam tabel hasil sebelum di-open. Hasil-hasil yang tadi kita sebutkan tadi kita masukkan ke dalam tabel yang sebelum di-open. Kemudian kita buat toppingnya. Untuk toppingnya pertama kita olesi susu cair, susu cair di atas. Kemudian topping yang sudah kita buat tadi kita buat ke atas dengan kita bentuk seperti ini. Begitu juga seterusnya kepada adonan yang selanjutnya. Selanjutnya kita sediakan oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit, kurang lebih 10 menit, lalu dimasukkan adonan kue yang sudah kita beri topping tadi. Kemudian kita tunggu sampai 25 menit atau sampai 35 menit atau hingga matang. Setelah dipanggang, didapatkan ukuran pada ragi 1%, panjangnya yaitu 11, dan pada ragi 1,5% panjangnya 13 cm, dan pada ragi 12% panjangnya 14 cm. Lalu lebar sampel ragi 1% 4 cm, lalu tingginya 3 cm. Kemudian pada ragi 1,5% lebarnya 4,5%, kemudian tingginya 3 cm, dan pada ragi 2% lebarnya 5 cm dan tingginya 3 cm. Pada praktikum ini kita membuat roti manis, di mana bahan utama roti manis yaitu tepung terigu, ragi, dan air atau air susu cair. Fungsi ragi untuk pembuatan roti membuat roti mengembang dan memiliki tekstur yang empuk. Semakin kita buat banyak ragi, maka tekstur yang dihasilkan pada roti akan semakin lembut dan semakin mengembang. Oleh karena itu, kita sudah menggunakan ragi dengan takaran 1%, 1,5%, dan 2%. Dapat disimpulkan bahwa ragi dengan 2% memiliki adonan yang lebih kembang daripada ragi yang persentasenya 1,5 dan 1%. Selain ragi, gula juga dibutuhkan untuk pembuatan roti manis. Fungsi ragi yaitu sebagai substrat untuk ragi, dan garam juga digunakan dan yang berfungsi sebagai pengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Tetapi
Pada praktikum ini yang saya buat yaitu roti manis, di mana saya sudah menghitung persen pengembangan pada roti, di mana persen pengembangan pada roti dengan pemberian ragi 1% didapat presentasinya 73%, dan persen pengembangan roti ragi 1,5% didapat persen pengembangannya yaitu 62,39%, dan kemudian persen pengembangan roti pada ragi 2% didapat persen pengembangan 60%. Oleh karena itu, persen pengembangan yang paling tinggi terdapat pada ragi 1% yaitu 73%. Kita mengetahui bahwa pada jurnal atau pada literatur yang mengatakan bahwa persen pengembangan akan lebih besar jika ragi diberikan semakin banyak. Oleh karena itu, praktikum yang saya buat ini mungkin terjadi kesalahan dalam praktikumnya atau kurang berhati-hati dalam melakukan pengukuran atau melakukan penimbangan bahan. Dan roti disebut sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi dalam pembentukan rasa dan aroma. Kemudian mikroba utama dalam pembuatan ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae, di mana ragi akan merombak gula, membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan yang menyebabkan adonan semakin mengembang dan menghasilkan roti yang memiliki tekstur yang empuk. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada praktikum kali ini yaitu roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu, dan yang kedua yaitu roti manis, yaitu roti yang memiliki rasa manis bertekstur empuk dan memiliki cita rasa yang khas. Kemudian fungsi ragi pada pembuatan roti yaitu untuk mengembangkan adonan kue dan untuk memberikan tekstur yang empuk pada roti. Kemudian yang keempat yaitu mikroba yang berperan pada fermentasi pembuatan roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saran yang dapat saya ambil yaitu kita harus berhati-hati dalam melakukan penimbangan terhadap suatu bahan yang kita gunakan. Kemudian sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui cara kerja praktikum. Resep roti manis yang saya ambil yaitu pada YouTube Dapur Nana dengan judul resep roti manis yang enak dan sangat lembut. Daftar pustaka atau referensi yang saya ambil pada praktikum kali ini yaitu Abidin Habibah Darmanto Ramadan 2016 dengan judul Fortifikasi Berbagai Jenis Tepung pada Pembuatan Roti Tawar, Jurnal Pengetahuan dan Teknologi volume 5 nomor 2 halaman 28-34. Kemudian Fitria Mela 2013 dengan judul Eksperimen Pembuatan Roti Manis menggunakan bahan dasar komposit pati suwek dengan tepung terigu. Dan jurnal yang ketiga yang saya ambil yaitu Sitepu Kerina Muli tahun 2017, judulnya Penentuan Konsentrasi Ragi pada Pembuatan Roti, Makassar, Universitas Hasanuddin. Kemudian yang terakhir yang jurnal yang saya ambil yaitu Yuliarmas Novianti Aisyah Siti Towar Handri 2015 dengan judul Implementasi Kontrol PID pada Mesin Pengembang Roti, Jurnal Rekayasa Elektrika volume 11 nomor 3 halaman 109-113. Ini adalah hasil roti manis yang saya buat dari ragi 2%, 1,5% dan 1%. Terima kasih.